walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min qitmir. Jadi di dalam surah Fatir itu dijelaskan bahwasanya mereka itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tahu bahwasanya yang didoa tersebut ataupun diminta tersebut jangankan untuk membuat lautan, jangankan untuk menghidupkan manusia, kemudian jangankan untuk mematikan, jangankan untuk membuat alam raya ini, dia membuat kitmir pun dia tidak mampu. Apa itu kitmir, jamaah rahimakumullah? Kitmir ini adalah barang yang kecil. Dalam kitab Kamus Al-Ma'ani itu disebutkan al-qashrah ar-raqiqah al-nawar. Kitmir itu ketika kacang, jamaah kacang, kemudian jamaah lepas kulit kacang tersebut, kulit dalam bukan kulit luarnya. Kulit luarnya keras, kemudian setelah dibuka, pisahkan kacang yang satu dengan kacang yang lainnya. Yang satu kacang tadi dipecah, kemudian di ujungnya itu ada kecil, ya. Di tengah-tengah kacang yang dua berkumpul tadi itu namanya kitmir. Jadi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah ini dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhanmu saja tidak mampu membuat benda sekecil itu, tetapi kamu kok begitu nyaman berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan garansi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang berpagi-pagi dalam kebaikan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya yang mengawali awal harinya dengan kebaikan. Itu juga yang menjadikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan Abu Bakar, ya. Padahal nama aslinya adalah Abdullah ibnu Quhafah, ya. Tetapi ternyata karena sejak awal hari berpagi-pagi mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal saleh untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu sebab Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan Abu Bakar, ya. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji syarah ataupun kitab tauhid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Di pertemuan yang lalu dijelaskan tentang
contoh ataupun bentuk-bentuk kesyirikan yang kadang kita tidak sadari. Kemarin kita jelaskan tentang kisah Rasulullah SAW ketika memurnikan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bentuk kesyirikan yang ketiga yang kemarin kita bahas adalah dia menyengaja berdoa kepada selain Allah, seolah makhluk tersebutlah yang akan memberikan ia kekuatan, ataupun makhluk tersebutlah yang akan menjamin dia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebenar-benar penjamin bagi seorang hamba. Jadi ketika Rasulullah SAW dikisahkan di perang Badar, kondisi kaum muslimin yang tidak serba ideal, jamaah rahimakumullah, kemudian melihat perlengkapan musuh, kemudian melihat jumlah musuh di hadapan orang-orang beriman, kemudian ada perasaan sedikit lanjut nggak ya, kemudian menang nggak ya. Lantas Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memaksimalkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar mengangkat tangan yang begitu rendah, tapi diangkat setinggi mungkin, sampai-sampai Rasulullah SAW yang menggunakan rida di samping ataupun di bahunya, sampai rida tersebut terjatuh. Kemudian berdoa dengan redaksi seolah-olah doa tersebut sedang ingin sedikit mengancam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, intuhlak hadhil isabah lan tu'bad abadan. Apabila pasukan ini ya Allah dihancurkan, kami kalah ya Allah, maka engkau tidak akan pernah disembah lagi setelah ini. Jadi di suasana genting tersebut, ternyata Nabi Muhammad SAW memaksimalkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ada nada seolah-olah nada tersebut sangat mencekam, jamaah rahimakumullah. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab melanjutkan tentang otoritas doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya. Beliau menulis sebuah ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Jadi kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang dahulu, kaum musyrikin ataupun kaum kafir Quraisy, itu dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka itu mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini celaan, jamaah rahimakumullah. Tetapi dalam kaidah usul fikih disebutkan al-khas yuradu bihal umum. Ada sebuah kaidah, ada ayat yang memang diperuntukkan secara khusus kepada orang-orang musyrik pada saat turunnya ayat ini, tetapi realita yang berbicara, ayat ini menjadikan dia umum untuk mensifati orang-orang yang semisal, orang-orang yang sama modelnya dengan orang-orang yang dahulu hidup pada saat awal-awal Islam, orang-orang kafir Quraisy di masa Rasulullah SAW. Apakah kamu menyekutukan Allah? Yang mana sekutu Allah tersebut, dia itu tidak mampu menciptakan sesuatu, wahum yukhlaqun, bahkan dia sendiri pun diciptakan, jamaah rahimakumullah. Maka di pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwasanya Allah itu sangat fair. Kalau kamu mengaku bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu mengaku memiliki kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kontribusi. Mana sumbangsih kamu terhadap alam dunia ini? Kamu sudah pernah membuat bintang, kamu sudah pernah menjalankan bintang yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kamu sudah pernah menggerakkan ombak yang begitu besar di lautan. Kemudian kamu sudah pernah menenangkan ombak ketika ombak tersebut mulai menggulung. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, kontribusi kamu itu mana? Apa kontribusi kamu kalau memang kamu
mengatakan atau menyangka, bahkan ingin menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah pernah membuat langit yang tidak disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiang-tiang. Itu. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun, ya. Bahkan dia tidak bisa menolong kamu, orang-orang yang sudah menyembah dirinya, berdoa kepada dirinya, tidak bisa menolong kamu, ya. Bahkan dia sendiri pun tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang begitu menarik yang terdapat di dalam sebuah buku 100 karakteristik sahabat, ya. Kalau di bahasa Arabnya kitab tersebut karena sudah terjemahan berjudul Ar-Rijal Haulan Nabi, Haular Rasul. Jadi ada seorang sahabat namanya Amr bin Jamuh. Sebelum dia masuk Islam, Amr bin Jamuh ini ternyata, ya, sebelum masuk Islam, jamaah rahimakumullah, ternyata memiliki sebuah berhala yang bernama Manat, ya, yang bernama Manat, ya. Berhala yang bernama Manat ini dibelinya dengan harga yang mahal di pasar berhala. Kemudian berhala tersebut diberikan wangi-wangian, kemudian ditempatkan di tempat yang terbaik. Pokoknya uang yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan oleh Amr bin Jamuh ini besar untuk menservis berhala yang ia sembah, yang bernama Manat tersebut, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian anaknya, ya, sudah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah bersyahadat, kemudian, ya, melihat fenomena yang terjadi kepada bapaknya tersebut, ya. Bapaknya setiap hari memberikan wangi-wangian, kemudian bapaknya setiap hari, ya, bersimpuh di depan berhala yang bernama Manat tadi, kemudian memberikan persembahan-persembahan, jamaah rahimakumullah, sebuah patung yang terbuat dari kayu yang ia beli dengan harga yang mahal, begitu. Lantas apa kira-kira cara untuk memberikan pelajaran kepada bapaknya supaya bapaknya sadar bahwasanya berhala ini tidak ada apa-apanya, tidak ada fungsinya selain menambah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anak anak Amr bin Jamuh itu mencari cara bagaimana caranya supaya bapaknya tidak marah, kemudian bapaknya tidak murka kepadanya sebagai seorang anak, ya. Lantas di tengah-tengah pemikirannya, anak daripada Amr bin Jamuh ini, jamaah rahimakumullah, ya, dia memiliki ide yang brilian. Apa yang ia lakukan? Ketika malam hari, ketika bapaknya mulai tidur terlelap, ya, lantas Amr bin Jamuh ini dengan hati-hati mengambil berhala Manat yang terbuat dari kayu tersebut, kemudian dia ambil, setelah dia ambil, dia lumuri dengan kotoran, jamaah rahimakumullah, kemudian dia buang ke selokan tempat, ya, di mana biasanya kotoran-kotoran berkumpul di situ, jamaah rahimakumullah. Kemudian di pagi hari ketika bapaknya atau ketika Amr bin Jamuh ini akan beribadah kepada berhala yang bernama Manat ini, dia terkejut, ternyata berhala ini tidak terdapat di tempat yang biasa ia meletakkannya. Ketika dia mencari, ketika kelilingi rumah, setelah ia mendapati ternyata berhala tersebut berada di tempat yang paling kotor, dia marah. Kira-kira siapa yang melakukan, ya, melakukan hal-hal buruk kepada Tuhannya ini? Dia entah mau marah kepada siapa, dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu siapa yang melakukan itu kepada Tuhannya. Tuhannya yang selama ini dia, ya, servis dengan servis terbaik, ya. Ternyata ada orang yang berani melakukan buruk terhadap Tuhannya yang bernama Manat, harganya mahal, kemudian dia berikan wangi-wangian setiap hari, jamaah rahimakumullah. Kemudian dia ambil, ya, dia kesampingkan perasaan jorok, ya, mengambil Tuhan yang sudah berlumuran dengan kotoran di tengah comberan itu, jamaah rahimakumullah, kemudian dia mandikan, ya, sebagai baktinya kepada Tuhannya, kemudian dia beri wangi-wangian, kemudian dia letakkan lagi di tempat yang semula. Ternyata melihat kejadian ataupun melihat perilaku yang dilakukan oleh bapaknya ataupun dilakukan oleh Amr bin Jamuh ini, anaknya, bapak ini kok tidak bisa berpikir dalam hatinya, ya, padahal Tuhannya yang ia anggap Tuhan itu tidak bisa membela dirinya, hanya untuk membela dirinya dari kotoran-kotoran saja dia tidak mampu, jamaah rahimakumullah. Kemudian besok harinya dia lakukan lagi, jamaah rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimakumullah dengan cara yang sama,
dibuang lagi, dilumuri lagi kotoran berhala tersebut. Kemudian bapaknya mendapati berhalanya di tempat yang sama, murka dia. Jamaah rahimakumullah. Tetapi dengan perilaku yang sama, diambil lagi, dibersihkan Tuhan tersebut, kemudian dia letakkan di tempat yang paling mulia menurut dia, ya, lantas dia sembah lagi. Jamaah rahimakumullah. Ini jahiliyah. Seperti ini jahiliyah ini, jamaah rahimakumullah. Ya, ketika ya, Rasulullah SAW di awal-awal dakwah. Ya. Lantas jamaah rahimakumullah, ya, yang ketiga, tapi ada ritual khusus jamaah rahimakumullah yang dilakukan oleh Amr bin Jamuh ini agar Tuhannya ini tidak lagi diperlakukan tidak benar ataupun diperlakukan dengan perlakuan yang buruk. Kemudian dia mengambil pedang, jamaah rahimakumullah, kemudian dia tali ke berhala tersebut, jamaah rahimakumullah. Kemudian dia berkata kepada berhala tersebut, wahai Tuhanku, aku 2 kali sudah mendapati kamu di tempat yang begitu buruk, di comberan, kata kalau bahasa orang sekarang, comberan. Ya. Sekarang aku serahkan kepadamu, aku titipkan kepada kamu pedang ini. Silahkan nanti kalau ada orang yang berbuat macam-macam sebagaimana 2 hari yang lalu, kamu tarik pedang ini, kemudian kamu tebas dia yang sudah berbuat tidak senonoh kepadamu. Jadi mendengar perkataan si Amr bin Jamuh ini, anaknya semakin heran. Begitu. Tetapi anaknya tidak habis akal, jamaah rahimakumullah. Apa yang dilakukan? Dia ambil berhala itu di malam hari, dia mengendap-endap. Selain dia lumuri dengan kotoran, sebelum dia lumuri dengan kotoran, dia ambil bangkai, kemudian ditali ke berhala tersebut, kemudian dibuang lagi ke tempat yang sama. Disitulah ketika mendapati pagi harinya, Amr bin Jamuh mendapati berhala tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah dia baru sadar, bagaimana sih berhala, kamu ini saya sembah, kamu ini saya berikan sajian-sajian yang baik, kemudian sajian-sajian yang istimewa, aku beri kamu wangi-wangian, begitu. Tapi ternyata kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Bahkan lebih parah sekarang berhala, aku sedih, kata dia. Kalau kemarin itu hanya kotoran, kemudian kamu dilempar ke comberan, sekarang tambah bangkai, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian saya sudah titipkan kepada kamu, wahai berhala, wahai Tuhanku, pedang untuk melawan mereka yang sudah berbuat tidak baik kepadamu, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah akhirnya Amr bin Jamuh itu, oh iya ya, begitu. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, ya. Mereka ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang ia buat, begitu. Bahkan dia tidak mampu berbuat apa-apa, tidak bisa menciptakan sesuatu, kemudian dia pun juga diciptakan. Ya, wala yastati'una lahum nasrahu wala anfusahum yansurun. Ya, dia itu ya tidak mampu menolong orang yang sudah menyembahnya dia di dunia, apalagi nanti di akhirat, jamaah rahimakumullah, dan dia pun ya tidak bisa menolong dirinya sendiri, ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Itu ya, makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini melihat fenomena-fenomena yang terjadi, jamaah rahimakumullah, dahulu ketika di Najd, ya, setelah rihlah ilmiahnya, ya, yang terjadi memang pada saat itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak melihat apa yang dilakukan oleh Amr bin Jamuh, tetapi yang dilihat oleh beliau bukan lagi berhala, batu, kemudian tempat-tempat yang dianggap keramat, kemudian pohon-pohon besar, jamaah rahimakumullah, ya, selayaknya seperti apa yang dilakukan Amr bin Jamuh pada saat jahiliyah. Maka muncullah kitab ini untuk mengingatkan. Lantas beliau melanjutkan, jamaah rahimakumullah, walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min qitmir, ya. Ya. Jadi di dalam surah Fatir itu dijelaskan bahwasanya mereka itu, ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tahu bahwasanya yang, ya, di doa tersebut ataupun diminta tersebut, jangankan untuk membuat lautan, jangankan untuk menghidupkan manusia, kemudian jangankan untuk, ya, mematikan, jangankan untuk membuat alam raya ini, dia membuat kitmir pun dia tidak mampu. Apa itu kitmir, jamaah rahimakumullah? Ya, kitmirnya sebenarnya barang yang kecil. Dalam kitab Kamus Al-Ma'ani itu disebutkan, ya,
al-qashrah ar-raqiqah 'alan nawah. Ya, dalam kitab Al-Ma'ani kamus Arabi itu disebut apa itu kitmir. Kitmir itu ketika kacang, jamaah rahimakumullah, jamaah lihat kacang, kemudian jamaah lepas kulit kacang tersebut, kulit dalam bukan kulit luarnya. Kulit luarnya keras, kemudian setelah dibuka, kemudian dipisahkan kacang yang satu dengan kacang yang lainnya. Yang satu kacang tadi dipecah, kemudian di ujungnya itu ada kecil, ya. Itu ada apa ya namanya, pokoknya bahan kecil yang di tengah-tengah kacang yang dua berkumpul tadi itu namanya kitmir, ya. Jadi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah ini dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhanmu saja tidak mampu, ya, tidak mampu membuat benda sekecil itu, ya, tetapi kamu kok begitu nyaman, jamaah rahimakumullah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ya. Lantas, ya, dilanjutkan, ya, ayat yang berikutnya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ya. Jadi kata beliau, jamaah rahimakumullah, ada ayat yang berbunyi, apabila kamu itu berdoa kepada mereka, mereka itu tidak pernah mendengar apa yang kamu minta kepada mereka, ya. Meskipun mereka itu mendengar, seandainya mereka mendengar, kata Allah Subhanahu wa taala, mastajabu, tidak akan pernah mereka itu menjawab ataupun mengabulkan permintaanmu, ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ini jamaah rahimakumullah. Lebih parah lagi nanti kondisi ketika hari kiamat. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Jadi mereka itu akan berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan kamu itu. Orang-orang yang kamu sembah itu akan berlepas diri. Begitu. Jadi digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika manusia itu sudah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar. Begitu. Kemudian dihisab oleh Allah, dimizan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibagi menjadi penduduk surga, kemudian menjadi penduduk neraka. Kemudian penduduk neraka itu, ya, datang kepada patung, datang kepada pohon, datang kepada iblis, datang kepada jin, datang kepada setan yang dulu ia sembah. Begitu. Lantas dia bertanya, "Loh, saya kan dulu sudah menyembah kamu," begitu. "Saya kan dulu sudah berdoa kepada kamu. Kok ternyata kamu juga masuk neraka? Sama juga masuk neraka dengan saya?" Begitu. Berarti apa yang saya lakukan dulu itu tidak benar, ya? Itu. Jadi dia itu meminta pertanggungjawaban. Aku dulu itu sudah meminta kepada kamu, sudah menservis kamu, sudah menyembah kamu, kok sekarang aku tidak masuk surga? Begitu. Yakfuruna bisyirkikum. Kemudian yang disembah ini mengatakan, salah sendiri kamu dulu menyembah aku. Aku kan gak pernah nyuruh kamu menyembah aku. Begitu. Itu kejadian yang paling, ya, ia geli pertama, tetapi ironis, jamaah rahimakumullah, ya. Dia sudah berharap apa yang ia sembah, kemudian dia sudah berharap, ya, apa yang sudah ia agung-agungkan, jamaah rahimakumullah, ternyata tidak bisa membantu pada hari kiamat. Dia lupa bahwasanya otoritas doa itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik yang lainnya, ya. Otoritas doa itu tidak bisa, ya, diganti, ya. Kalau bahasa kerennya, doa kepada Allah itu adalah harga mati, ya, tidak bisa ditawar, jamaah rahimakumullah. Karena kalau kita berbicara doa itu berbicara penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang makhluk, jamaah rahimakumullah. Jadi ketika seorang makhluk, ya, makhluk, bahkan kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala abdun, hamba, budak, jamaah rahimakumullah. Kalau di dunia saja, ketika dahulu
dahulu masa-masa perbudakan sebelum Islam itu ada, budak itu bisa diperjualbelikan meskipun dia manusia, tetapi diperlakukan lebih parah daripada hewan. Jamaah rahimakumullah, dia bekerja tidak digaji, hanya diberi makan saja. Kalau tuannya marah, dia tidak boleh membantah. Kemudian kalau tuannya memukulnya, dia tidak boleh membalas. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat ya kisah Khabbab ibn Arth ya. Khabbab ibn Arth dahulu apa nama tuannya, ada memiliki seorang tuan perempuan namanya Ummu Ammar. Ummu Ammar ini meskipun perempuan, jamaah rahimakumullah, ternyata agak bengis. Jamaah rahimakumullah, ketika melihat Khabbab ibn Arth ini masuk Islam, kemudian dia disiksa, kemudian jamaah rahimakumullah setiap pagi dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyangnya, kafir terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ummu Ammar ini mengambil besi, kemudian dipanaskan, ketika sudah merah ditempelkan ke badannya Khabbab ibn Arth sehingga ia berteriak-teriak, jamaah rahimakumullah, merasa terbakar karena besi yang sudah panas memerah tersebut. Jamaah rahimakumullah, kemudian lantas Khabbab ibn Arth ini dibebaskan, kemudian dia merdeka menjadi seorang budak ya. Dia merdeka, kemudian dia ya bertanya ya, kemudian dia bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain ya tentang kekejaman daripada Ummu Ammar ini ketika dahulu dia masih menjadi budak daripada wanita ini. Lantas jamaah rahimakumullah ya, dia bercerita, tetapi ternyata Ummu Ammar ini, kata beliau, kata Khabbab ibn Arth ini, juga diberikan ya balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apa balasannya? Jadi ketika aku itu sudah bebas menjadi budaknya, lantas Allah Subhanahu wa taala mendatangkan penyakit kepada dirinya, penyakit yang berupa penyakit yang begitu sakit ya di kepalanya, sampai dia tuh berteriak-teriak, melolong seperti longlongan hewan yang kesakitan, jamaah rahimakumullah. Kemudian si Ummu Ammar ini datang kepada tabib, lantas tabibnya mengatakan, wahai Ummu Ammar, sakit ini, sakit kamu yang kamu derita ini tidak akan pergi ataupun tidak akan hilang sebelum kamu berobat menggunakan obat yang begitu ekstrim. Apa obatnya, jamaah rahimakumullah? Kata dokternya, ambil besi, kemudian kamu panaskan, jamaah rahimakumullah. Setelah ia panas, kemudian dia memerah, letakkan di kepala kamu, gitu. Setelah diletakkan di kepalanya, dia berteriak ya sekeras-kerasnya sebagaimana teriakannya Khabbab ibn Arth, lantas penyakitnya hilang. Tapi nggak hilang permanen. Besok lagi kalau pusing, begitu lagi, jamaah rahimakumullah. Itu budak, tidak boleh marah. Bahkan dikatakan setengah daripada manusia ya, diperjualbelikan, Tuhannya marah, tidak boleh dia marah. Tuhannya memukul, tidak boleh membalas ya. Itulah budak, jamaah rahimakumullah. Apalagi kita budaknya Allah Subhanahu wa taala. Sepenuhnya apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, murnikan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Karena apa? Otoritas doa, otoritas kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dicawe-cawe, jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ada sebuah hadis wa fi sahih an Anas qala ya, sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa qusirat rubaiyatahu faqala kaifa yuflihul qaum syajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'. Jamaah rahimakumullah, lihat bagaimana Allah itu menanamkan otoritas, bahwasanya pemilik doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemilik keinginan dan kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang boleh cawe-cawe terhadap otoritas Allah tersebut ya. Jadi ada kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah rahimakumullah, terkena senjata pada perang Uhud pada saat kaum muslimin terdesak setelah Khalid bin Walid menyerang dari belakang ya, pasca ya. Rasulullah SAW menyuruh para pelempar panahnya itu untuk di atas bukit Uhud. Kemudian karena kondisi tersebut tidak ideal, akhirnya Rasulullah SAW terluka. Lantas sahabat-sahabat ya membentengi beliau dengan tubuhnya. Kemudian ada yang berkata, ya, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, ya.
bagaimana sebuah kaum itu dia akan beruntung kalau dia itu sudah berbuat buruk kepada nabinya, kemudian kalimat itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai', ya, kamu itu ngapain berkata seperti itu, ya. Urusan balasan, urusan kekuasaan itu hanyalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Biar aku yang mengurus, ya. Biar aku yang mengurus, kamu tidak usah ikut-ikutan seolah-olah kamu akan mendekte aku, ya. Benar bahwa saya Nabi Muhammad itu terluka, aku tahu balasan yang terbaik buat mereka dan balasan yang paling tepat untuk mereka. Gak usah kamu mendekte aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka minal amri syai', karena apapun yang terjadi ini, doa, pengharapan itu adalah otoritas yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ya. Itu dari saking, ya, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan, kemudian untuk, ya, memfokuskan ikhtiar dan tawakal serta pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan untuk yang lainnya, kemudian juga bukan untuk makhluk-makhluk yang begitu kecil, jamaah rahimakumullah, ya. Jamaah rahimakumullah, ya, itulah tadi, ya, mengapa pelajaran tauhid ini ataupun ayat-ayat yang membahas tentang tauhid ini selalu diidentikan dengan hati, jamaah rahimakumullah, ya. Hati, terkadang hati ini berharap kepada manusia, begitu, berharap kepada manusia. Ada salah seorang ahli bijak mengatakan, pada saat kamu berharap kepada manusia, bukan berharap kepada Allah, berarti mulai saat itu kamu menghitung mundur detik-detik kamu akan kecewa. Begitu, menghitung mundur detik-detik kamu akan kecewa kalau kamu sudah mulai berharap kepada manusia. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengurus kamu, ya. Maksimalkan ikhtiar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Biarlah Allah yang menentukan, kemudian hilangkan, ya, hilangkan kebutuhan-kebutuhan kita terhadap manusia, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian dalam kitab ini dilanjutkan, wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah ada kejadian Rasulullah juga pernah ditegur, jamaah rahimakumullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada istilah itab namanya. Jadi kalau Rasulullah itu berbuat tidak sesuai dengan, ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu, ada namanya itab istilahnya. Kalau seorang hamba berbuat dosa selain nabi, dia itu kalau sudah keterlaluan namanya azab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diingatkan berupa azab siksaan. Tapi ada, ya, istilah di dalam, ya, Islam itu namanya itab. Itab itu adalah teguran kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala apabila Rasulullah, ya, tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ya. Jadi dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau dari ruku', fi raq'atil akhirah, pada rakaat yang terakhir minal fajr, pada salat fajar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya. Ya Allah, laknatlah fulan, fulan dan fulan. Ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Seperti ketika mengangkat kepala beliau dari ruku, kemudian Rasulullah SAW membaca doa sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Lantas Rasulullah mengatakan, menambahkan doanya, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Begitu. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala yang menurunkan sebuah ayat, laisa laka minal amri syai', diam kau Muhammad, ya, urusan itu adalah urusanku, ya. Tidak ada otoritas yang lain yang mampu menandingi otoritasku meskipun kamu adalah seorang nabi, ya.
Jamaah rahimakumullah. Jadi ada kisah jamaah rahimakumullah, mengapa Nabi Muhammad ini pernah ditegur seperti ini. Jadi dahulu ketika Rasulullah SAW ya diminta oleh salah satu kabilah Arab untuk untuk mengirimkan para qurra ataupun para ahli Al-Qur'an kepada sebuah kabilah untuk mengajari Al-Qur'an, jamaah rahimakumullah. Kemudian dikirimlah 40 orang dari sahabat Nabi Muhammad, sahabat pilihan kepada kabilah tersebut. Ternyata kabilah tersebut berkhianat. Ternyata meminta para pengajar-pengajar Al-Quran itu untuk dikirim ke tempatnya tersebut, tidak lantas untuk diambil ilmunya, tetapi pengajar-pengajar Al-Quran tersebut, jamaah rahimakumullah, bukannya diikrami dan bukannya disambut dengan sambutan yang baik, ternyata ya diculik semuanya, kemudian dikerangkeng, kemudian disembelih satu-satu, jamaah rahimakumullah. Ini pengkhianatan ya dari salah seorang kabilah Yahudi pada saat itu, ya pada saat dimana Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian dari saking kesalnya, jamaah rahimakumullah, Rasulullah itu ya sampai berdoa, Allahumma al'an fulan wa fulan, ya laknat mereka ya Allah yang sudah berbuat buruk tersebut, laknat mereka ya Allah yang sudah berbuat buruk terhadap orang-orang yang baik ya Allah, begitu. Sampai-sampai Rasulullah berdoa dalam rukuknya, begitu, sampai Allahu liman hamidah, lantas Rasulullah berdoa dengan doa laknat, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisa laka minal amri syai', Muhammad, itu bukan urusanmu, biar aku saja yang ngurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Otoritas doa itu adalah aku, bukan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya melanjutkan daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa laka minal amri syai', kamu tidak ada urusan dengan itu Muhammad, biar aku saja yang ngurus, karena semuanya itu adalah aku yang mengurus, bukan kamu. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi ya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengajari bagaimana memurnikan bahwasanya urusan doa itu adalah urusan Allah, bukan urusan yang lainnya. Begitu jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan untuk memurnikan penghambaan dan untuk memurnikan pengharapannya kepada Allah. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wahai saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtaru anfusakum, lindungi dirimu sendiri, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa nego dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat kalau kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas ya ibn Abdul Muttalib, ya la aghni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa berbuat apa-apa nanti di hadapan Allah, aku tidak bisa nego nanti kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kamu pada saat hidup ini, meskipun keluargaku dan aku adalah seorang nabi, urusanmu adalah urusanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Sofiyah, ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofiyah, ya bibinya Rasulullah, yang mengingatkan ya sahabiah bernama Sofiyah yang itu adalah seorang bibinya, la ughni anka minallahi syai'a, urus dirimu sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun aku adalah seorang nabi, aku nanti tidak mampu nego kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah sudah menetapkan hal buruk kepada kamu pada hari kiamat. Wa ya Fatimah, ya binta Muhammad, bahkan engkau wahai Fatimah, engkau adalah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ta, saat kamu di dunia mintalah kepadaku, terserah kamu, minta dunia, minta harta, minta apa saja, tetapi nanti pada hari kiamat ketika Allah sudah menetapkan kepada kamu takdir, ataupun ketika Allah sudah menetapkan kepada kamu ya sesuatu, maka aku meskipun seorang nabi tidak mampu negosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun aku adalah seorang nabi, kata beliau. Ya jamaah rahimakumullah, ya ini adalah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada sahabatnya, kepada pamannya, bahkan kepada anaknya, uruslah dirimu sendiri, maksimalkan doamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu jangan pernah mengandalkan aku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya karena meskipun aku adalah seorang nabi, nanti di hadapan Allah urusanmu dan urusanku, aku tidak akan bisa bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika terjadi hari penghakiman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan bersama amalnya masing-masing, tidak akan menanggung amal orang-orang yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, ya itu tadi ya
hadis-hadis ataupun ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya, ketika beliau melihat ya kejadian-kejadian berupa kesyirikan dan kemusyrikan pada saat beliau hidup ya, khususnya di daerah Najd jamaah rahimakumullah. Kemudian kegalauan-kegalauan tersebutlah berubah menjadi sebuah buku yang ditulis oleh beliau dan diberikan nama Kitabut Tauhid ya, kitab tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana memang tugas utama para nabi dan rasul anikbudullah untuk membimbing manusia supaya memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memurnikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tersebut seru dengan seruan tauhid, dengan seruan tauhid, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyambut seruan tersebut kemudian dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagian yang lain tidak menyambut seruan tersebut lantas dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasiru fil ard, kata Allah, silahkan kamu kafir kepadaku, tidak mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, tetapi lihatlah nanti ketika terjadi hari kiamat, terjadi hari penghakiman, disitulah kamu akan menyesal. Dahulu kamu tidak mentauhidkan aku, justru menggantikan aku dengan sesembahan-sembahan selain aku, bahkan dengan makhluk yang hina berupa batu, berupa ya, berhala dan alat-alat yang lainnya yang dianggap bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, nasihat kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.